أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله
العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali kita kembali dikumpulkan dan dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang spesial hari ini kita hadir bersiaran langsung dari Masjid Rosnia Al-Ahmad dan bertepatan sekali juga dengan Milad TV One yang ke-15 tahun. Untuk itu saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Sabrina Raisa. Assalamualaikum Halo, Sasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sofyan. Alhamdulillah. Ya. Sehat ya Sasa? Alhamdulillah sehat. Mas Sofyan sehat? Alhamdulillah. Ya. Harus sehat. Harus sehat. Nah, di Milad TV One yang ke-15 ini pun Damai Indonesiaku tentunya spesial, Mas Sofyan ya. Kita tidak hanya menghadirkan 2 penceramah, tetapi 5 penceramah. Wow. Ya, ada siapa saja Mas Sofyan? Ya, ada Habib Muhammad Syahab dan juga Ustadz Tile atau biasa yang kita kenal dengan Ustadz Nur Fadil atau Ustadz Tile. Dan juga ada Ustazah Kotrun Nada, ada Ustadz Dennis Lim, Ustazah Liza Aziza yang biasanya di Assalamualaikum Bunda. Nah, Iya. dua-duanya kita hadirkan Sasa. Iya, luar biasa. Dan tidak itu saja, ada juga penampilan spesial dari Hussein yang sekarang langsung aja kita panggil. Assalamualaikum, mari. Nah, baik, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Harus sehat terus ya. Meskipun lagi sering hujan. Ini pemirsa pasti nggak asing dong dengan Bang Hussein ini, Hussein Idol yang juga nanti akan perform di Damai Indonesiaku. Nah mungkin kita langsung tanya-tanya aja nih Sasa ya. Iya betul, berhubungan dengan Milad TV One ke-15 ya, kita mengangkat tema Milad hari ini. Betul. Apa makna Milad untuk Hussein? Supaya harus lebih baik lagi untuk tahun selanjutnya. Memang TV One ini sepengetahuan aku selalu menyajikan berita yang paling update. Masya Allah. Dan juga senangnya lagi tuh selalu porsi religinya lebih banyak. Amin, amin. Mudah istiqomah ya Bang ya. Berkah terus. Baik. Amin. Oke. Masya Allah. Nanti kita akan teruskan, nanti kita akan kita tunggu perform dan juga penampilan dari Bang Hussein dengan lagu-lagu yang sangat luar biasa sekali. Kita akan sapa langsung dan kita tidak tinggal sendiri, saya tidak hanya dengan Sasa, seperti biasa kita panggil host yang juga legend banget di Damai Indonesiaku, siapa lagi kalau bukan Muhammad Agung Izulak. Silakan Ustadz Agung. Baik, terima kasih Ustadz Sofyan, Sasha dan sahabat saya Hussein. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini dalam rangka memperingati Milad ke-15 TV One. Dalam kesempatan kali ini kita tampil spesial juga hadir seorang ustadz juga seorang motivator, Ustadz Dennis Lim yang hadir di tengah-tengah kita. Baik, berbicara tentang milad tentu saja kita harus memahami apa sesungguhnya makna daripada milad. Inilah yang akan mengawali perjumpaan kita yang akan disampaikan oleh guru yang kita cintai Habib Muhammad. Kami persilakan dan tentunya inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin, Sayyidina Muhammadin, nurillahil mubin, al-hadi ila suratihil mustaqim, dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para guru, para asatidzah, para ustadzat, para pembawa acara, Masya Allah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga jamaah yang hadir dan yang menonton semuanya, insya Allah hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah. Saya mau tanya sama Ustadz Tile ini. Ustadz Tile, gimana penampilan saya bagus? Ajib ya? Pas ini, pas sudah? Alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah, kalau ditanyakan atau makna daripada milad. Milad ini dikatakan kelahiran. Orang lahir namanya milad.
atau bisa dikatakan selamat milad, selamat hari lahir. Jadi kalau orang ulang tahun atau sudah pas umurnya 1 tahun, kalau pernikahan apa Ustazah disebutnya? Anniversary. Ya begitu dah. Ya. Artinya ini milad adalah selamat hari lahir atau selamat daripada panjang umur, sehat. Baik milad ini bisa digunakan buat orang atau juga bisa digunakan suatu perusahaan. Contohnya TV One hari ini Masya Allah milad yang ke-15. Ini kita ucapkan selamat dan ini adalah bukti rasa tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Milad juga selamat hari lahir atau selamat buat sesuatu barang apapun, itu apa namanya? Ucapan rasa tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa Allah katakan? Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Ketika umur dipanjangkan, ketika ada yang mengucapkan selamat milad, ya, selamat hari lahir, selamat hari jadi, selamat atas suatu perusahaan, maka ingat dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi kata Allah? Perintah. Mukhatab langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan washkuru ni'matallah. Artinya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala in kuntum iyyahu ta'budun. Ini sampai ibu-ibu, bapak-bapak, Allah katakan in kuntum iyyahu ta'budun. Jika memang kau jadikan Allah ini Tuhan kita, tempat kita menyembah dan kita berkeyakinan umur kita, milad kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus dilakukan? Washkuru, maka bersyukurlah atas segala nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan mensyukuri dalam segala hal, wabil khusus dengan makna milad, hari yang mulia ini, hari yang agung ini. Apa kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud? Beliau mengatakan asyukru, ini rumusnya. Apa kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud? Beliau mengatakan asyukru nisful iman. Kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan bersyukur itu, kan bersyukur ini banyak. Nikmat, saya mau tanya yang hadir nih. Kira-kira nikmat Allah ini banyak apa sedikit? Nikmat Allah banyak apa sedikit? Banyak. Tidak ada satu manusia yang mampu menghitung daripada nikmat Allah termasuk milad atau hari ulang tahun atau peringatan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud beliau mengatakan asyukru nisful iman. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, separuh imannya sudah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau perkataan ulama yang lain mengatakan, sampai beliau mengatakan la tuqarribu minallah fahyal baliyah. Apabila nikmat hari milad apapun bentuknya kita tidak ungkapkan rasa syukur kita, seperti kali ini, seperti yang kita hadir tasyakur, sedikit makna syukur. Jadi tasyakur itu artinya belajar bersyukur. Jadi TV One belajar bersyukur. Jadi tasyakur itu bukan orang yang pandai bersyukur. Makna tasyakur itu artinya orang yang terus belajar untuk bersyukur. Makanya kullu nikmatin la tugarribu minallah fahyal baliyah. Setiap nikmat yang nikmat tersebut kita tidak jadikan jembatan untuk rasa terus bersyukur dan belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut akan Allah ganti menjadi bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran hari ini kaum muslimin dan muslimat yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Tujuan kita agar mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini
agar terus kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi sampai dikatakan kullu nikmatin la tughribu minallah fahiyal baliyah. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kita tidak ungkapkan dengan rasa syukur betul di dalam hati kita. Hati-hati, takut nikmat tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Bahkan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, apa beliau mengatakan, idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin fa ahbabta dawamaha fa aktsir minasyukri. Maka Pak Agung, artinya apabila nikmat itu pengen langgeng, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Habibana, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali ketika kita diberikan usia maka patut dan wajib kita syukuri. Nah yang jelas Allah memberikan usia kita sangat terbatas, lantas bagaimanakah kita membuat usia akan bermanfaat? Insya Allah Bunda Kotrunada akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial Milad TV One yang ke-15. Luar biasa sekali apa yang baru saja disampaikan oleh sahabat kita bersama Husain dengan satu lagu yang memberikan tentu saja nilai-nilai dalam kehidupan kita. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikut ini kita akan mendengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh Bunda Kotrunada berkaitan dengan manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Bagaimanakah memaknainya? Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru, para alim ulama yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di hadapan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan ilmunya. Juga Ustadz Agung dan juga para host yang alhamdulillah menghiasi Majelis Damai Indonesiaku pada siang hari ini. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang insya Allah seluruhnya mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita sama-sama bergembira, kita bertasyakur karena 15 tahun sudah Damai Indonesiaku. TV One 15 tahun, alhamdulillah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya nikmat ini harus kita tampakkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita mendapatkan nikmat, apa-apa nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah. Supaya kita ini punya rasa syukur dan bertambah lagi rasa syukur kita kepada Allah. Nikmat usia, nikmat umur yang alhamdulillah di antara banyaknya nikmat yang harus kita syukuri. Bu, Pak, kira-kira kalau bertambah usia hatinya senang apa enggak? Sesungguhnya tambah usia pada hakikatnya kurang hidup kita. Oleh karena itu ketika ada momentum tambahnya angka usia, berkurang jatah hidup kita, maka yang harus terlebih dahulu adalah banyaknya kita muhasabah, banyaknya kita
terus bersyukur kepada Allah sambil kita muhasabah. Usia di antara nikmat yang perlu kita syukuri. Dan apalagi nih kalau kita ukur-ukur berapa banyak keluarga kita, orang tua kita yang mungkin sudah meninggal dunia. Kita yang masih ada di muka bumi, Allah izinkan, Allah masih beri kesempatan kita untuk meningkatkan amal-amal kebaikan. Jangan sampai terlena. Biasanya manusia banyak lalainya. Pernah salah seorang ulama membuat sebuah syair yang sangat indah. Mengatakan bahwa pesan kepada kita, ya man bidunya hushtagal, qad gharrahu tulul amal, awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal, al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Subhanallah, ini adalah sebuah syair yang sangat indah. Maknanya, ya man bidunya hushtagal, hei orang-orang yang suka repot, suka sibuk dengan urusan dunia. Awalam yazal fi ghaflatin, apakah ingin selalu berangan-angan dan suka kita lalai? Hatta dana minhul ajal, itu ajal sudah sesungguhnya memanggil-manggil kita. Al mautu ya'ti baghtatan, mati kematian, waktunya kematian datangnya tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, kuburan adalah kotak amal. Kalau kita masuk ke dalam kubur, masuk ke alam barzah nggak bawa amal, rugilah kita, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu bersyukur Ibu, Bapak, para pemirsa semuanya yang masih bisa menghirup udara segar di muka bumi ini, di dunia ini. Yuk kita niatin bisa kita terus meningkatkan rasa syukur sambil kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Umur ini bakal dipertanggungjawabkan. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat kaki kita nggak akan bergerak sebelum ditanya 4 perkara. Di antara yang ditanya adalah an umrihi fi ma'afnah. Umur dipakai ngapain aja? Bu, Ibu umurnya 15 apa 12? Bapak umurnya 20 apa 25? 25 apa 52? Ya Allah, sudah begitu banyak usia kita terlewatkan. Bahkan umurnya umat Nabi Muhammad SAW baina sittin wa sab'in. Cuma antara 60 sama 70, ya Allah sisanya tinggal dikit lagi. Oleh karena itu yuk kita niatkan untuk kita memperbanyak muhasabah. Bersyukurnya yaitu dengan bermuhasabah diri. Berapa banyak yang sudah kita lewatkan waktu kita. Oleh karena itu 2 yang paling penting yaitu pertama hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Yang pertama hubungan kepada Allah. Setiap waktu, setiap hari jangan lalai kita mendekat kepada Allah. Apalagi hari ini kita berada di bulan Rajab. Sesaat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Hari ini adalah min ashhuril hurum. Hari ini adalah bulan di antara bulan yang Allah muliakan. Yuk kita niatkan. Usia yang masih Allah berikan ini kita gunakan, kita pakai untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Istighfarnya biar banyak. Sholat duhanya dikerjain, mungkin puasa sunnah hayu diamalin, Qur'annya juga dibaca. Itulah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Karena itu nanti yang akan menemani kita di alam kubur. Al-qabru sundukul amal, kubur itu kotak amal. Kalau kita masuk ke dalam kubur kagak bawa apa-apaan, rugi serugi-ruginya. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, hablum minannas, hubungan kepada manusia juga harus kita miliki. Usia yang kita punya nih, yang masih ada, jangan hanya kita ibadah bagus, baca Quran hebat bagus, puasa terus menerus juga bagus. Sama tetangga enggak teguran udah 3 tahun. Ada yang begitu? Mana orangnya? Gak, insya Allah semuanya rapi hubungan sesama manusia. Bagaimana kepada tetangga, bagaimana kepada kerabat, bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada sesama manusia yang pesannya Nabi afsus salam, tebar salam, tebar damai, jangan menciptakan permusuhan. Sangat dianjurkan dalam Islam
bahwa bukan hanya kita fokus hablum minallah, tapi juga kita mempersiapkan diri kita, memberikan waktu kita, usia yang Allah berikan bisa bermanfaat untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa membawa manfaat untuk orang lain. Insya Allah. Kepada Allah kita tingkatkan amal ibadah. Kepada manusia, ini yang terkadang suka lupa. Ini yang terkadang suka kita abaikan. Di antaranya, yuk menjelang bulan Ramadan, pertama kita jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ada yang tanya, ya Allah bukan saya yang mutusin, dia yang mutusin. Kira-kira kalau ada tetangga yang mutusin silaturahim, ibu mau mutusin apa kagak? Benar. Insya Allah pulang dari sini, yuk kita rapihin bagaimana hubungan sesama manusia. Bukan saja kita jadi orang yang pemaaf, tapi kalau memang ada kesalahan kita kepada orang lain, jangan sungkan untuk kita meminta maaf. Kenapa? Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian, wafat itu datangnya tiba-tiba, enggak ada yang tahu kapan kira-kira kita sampai usia kita. Mumpung usia masih ada, yuk hablum minallah kita tingkatkan, khususnya di bulan ini. Menyambut bulan Ramadan, ibadah kita tingkatkan. Insya. Yang kedua, hablum minannas, sesama manusia jangan ada permusuhan, jangan ada perselisihan. Insya Allah sesuai yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihimud dhillatu ainama thukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Allah akan hinakan, Allah akan berikan ujian bagi semua manusia di mana saja dia berada, kecuali pertama yang suka menjaga hubungan kepada Allah, dan yang kedua yang suka menjaga hubungan kepada manusia. Mudah-mudahan pulang dari majelis ini, selesai tayangan ini, kita niatkan hablum minallah kita lebih tingkatkan lagi, hablum minanas kita jaga lagi. Insya Allah Allah akan muliakan kita baik di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Baik pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Damai Indonesiaku live spesial Hari Ulang Tahun TV One yang ke-15. Masih dengan tema besar kita, yaitu Milad saatnya bersyukur dan tafakur. Seperti yang disampaikan Sasa tadi, di segmen ini nanti insya Allah akan dengarkan sama-sama tausiah dari Ustadz Tile atau Ustadz Nur Fadila. Apa yang nanti akan disampaikan Sasa kira-kira? Subtema tentang bijaksana seiring bertambahnya usia. Memang biasanya kalau bijaksana seiring bertambahnya usia itu sudah otomatis biasanya harus, ya. Jadi harus bertambah usia, harus semakin matang, harus semakin bijaksana begitu ya Sasa ya. Betul, baik kalau gitu tidak berlama-lama lagi, kita langsung dengarkan tausiah dari Ustadz Tile. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul, mantap betul. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para ustadzah kita yang begitu sangat luar dalam cantiknya. Ada Kakanda Ustadzah Haja Lisa Nur Aziza, Al-Mukarramah Ustadzah Kakanda Haja Kotrun Nada. Ini orangnya, kita doain beliau sehat. Ada guru kita, ya Bu, ada Habib di luar. Dan segenap para pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang insya Allah kumpul dan hadir kita
dalam majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Yang kencangan aminnya po. Amin pakai disuruh. Memperingati milad ada dua cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Yang pertama kita bertasyakur dan yang kedua bertafakur. Bersyukur Allah memberikan kesempatan kita diberikan nikmat panjang umur. Maka ketika Allah berikan kesempatan buat kita dikasih nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, kita manfaatkan buat taqarrub ibadah kepada Allah. Rasulullah bilang khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang umurnya dikasih panjang tapi isinya dengan kebaikan-kebaikan. Salah satu kita memanfaatkan umur yang Allah kasih. Hari ini kita kumpul duduk bersama ulama dalam tholabul ilmi. Ini merupakan nikmat yang Allah kasih. Kenapa? Karena umur itu kita nggak tahu Bu. Yang namanya umur nggak tahu kita. Benar? Jangan kita ngerasa muda, Ustadz saya masih muda, jauh sama mati. Enggak, mati mengacak. Bener Bu, kadang engkongnya seger, cucunya duluan. Masih muda, cantik, terkenal, Nike Ardila, kenal? Mati, sampai sekarang. Kenapa? Karena masa yang Allah berikan buat kita enggak selamanya kita hidup di dunia ini. Umur itu kata engkong saya, lu jadi orang tong jangan sombong. Manusia umurnya enggak banyak, cuman 7. Kalau enggak Senin Selasa. Kalau enggak Selasa Rebo. Bener Bu? Makanya jangan sok jadi manusia. Manusia emang gak ada yang jago mah ayam. Ya Bu. Nih manfaatkanlah. Untuk apa? Untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah usia, semakin bijak dalam melakukan sesuatu hal yang harus kita terapkan dan untuk menuju jalan ibadah kepada Allah. Dikasih nikmat, kesempatan oleh Allah, kita berbuat baik. Yang punya harta, bantu dengan harta. Jangan pelit, koret, buntut gasiran. Iya Bu, mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Manfaatkan Allah berikan nikmat yang diberikan dari Allah buat kita. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita hidup itu bermasyarakat, hidup bersosial. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Benar? Saya ngomong begini karena ada ibu, bapak yang dengerin. Benar? Ibu, bapak menghadap kemari. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai sore, sampai subuh, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata Marbot, itu Ustadz udah lama begitu. PA. Bener Bang? Maka manfaatkan dikasih jabatan, bagaimana supaya manfaat buat orang lain, semakin bijak memberikan keputusan. Nih sekarang Masya Allah Bu, ini tahun politik, jangan sampai kita dikalah-kalahin, dibohong-bohongin mulu. Bener, orang yang paling capek itu naik panjat pinang yang di bawah udah diles-iles lehernya, melintir sono melintir kemari. Tapi orang yang diinjak di bawah kan ngomong hatinya, biarin gue gak ngapa-ngapa diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep ini.
Ini udah kita taikin nyampe di atas, habis hadiah aja garas dewek bu, habis panci-pancinya aja kerepus semua. Bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan. Bu, Allah kabel telepon dimakan juga. Isinya nggak ada yang manfaat buat orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia banyak bermanfaat buat orang lain. Selain kita merasa syukur kepada Allah dan bertambah syukur kita, dianjurkan kita bertafakur, introspeksi, sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. Maka kita yang diberikan oleh Allah nikmat panjang umur ini bu, ada batas waktunya, benar? Dibatasin waktu karena kita hidup enggak selamanya hidup. Sampai-sampai Allah bersumpah wal asri, demi waktu, demi masa. Nih saking kita memanfaatkannya waktu. Benar bu? Bu? Nyaut. Memanfaatkan waktu yang dengan baik supaya apa? Supaya kita memperoleh kebaikan-kebaikan, nilai kebaikan di hadapan Allah dan mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah usia, semakin bijak Allah berikan kepada kita dan kita bisa menentukan kebijakan-kebijakan dalam kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah. Karena udah berdiri ibu hostnya sama bapak hostnya, jadi saya udah berdiri, saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Selain undur diri harus tahu diri. Masya Allah, Sasa tausiah yang sangat luar biasa sekali disampaikan oleh Ustaz Tile, betapa kita dituntut atau diminta untuk kembali bijak, apalagi kita ketika usia bertambah, Sasa ya. Betul sekali. Baik, langsung saja nanti kita akan simak tausiah berikutnya nanti dengan Ustadz siapa nanti atau Ustazah siapa nanti? Dengan Ustadz Denis Lim dan juga Ustazah Liza Azizah yang belum ya. Betul, sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial HUT TV One. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku dalam rangka Milad TV One yang ke-15 dan kita mengangkat tema tentang milad. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan begitu banyak pemaparan tentang makna daripada milad dan usia tentu saja. Lantas bagaimanakah sesungguhnya usia yang sia-sia? Bunda Liza akan menjelaskan pada kita. Silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fi ayatihil karimah Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم اجعل هذا يا رب جمعا مرحوما آمين ما udah ma aloh baik wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya Rabbah. Salam tahiyat tanda hormat saya haturkan kepada para guru yang insya Allah Allah tinggikan dalam derajat, amin. Salam wajah tanda mahabbah saya haturkan kepada seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Yang insya Allah Allah istiqomahkan dalam ibadah. Manusia melalui 3 dimensi masa. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
Masa lalu di mana masa yang telah kita lalui yang penuh dengan kenangan dan nostalgia romantika kehidupan yang sangat indah. Masa kini yang tengah kita jalani yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Pun masa yang akan datang, masa yang penuh dengan cita-cita dan harapan syarat dengan fata morgana. Bersyukur Allah berikan kita nikmat usia. Tak jarang kita melihat anak yang baru lahir seketika Allah ambil nyawanya. Pemuda dengan gagahnya mengendarai sebuah motor dengan laju brak seketika pun Allah ambil nyawanya. Tapi ada aki-aki kagak ada giginya demennya main gapleh susah kagak mati-mati juga. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat yang tadi saya bacakan bahwa kelak di hari kiamat semua jiwa akan melihat perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Makanya punten emak yang demen ngomongin orang. Dikisahkan ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj melihat sekelompok orang berkuku tembaga mencakar-cakar wajah dan dadanya. Bertanya Rasul, ya Jibril, siapa situ orang? Dijawab sama Jibril, mereka adalah orang yang demen ngomongin keburukan orang, yang demen ngegunjing tuh orang lain. Na'udzubillahimin. Makanya jangan iseng po. Tetangga beli gorden baru kita bengek seminggu. Tetangga beli kulkas baru kita ngikut masuk angin. Pengen dikerok sama laki bukan merah jadi gambar kulkas. Doa sama Allah, ya Allah. Laki kita lagi ke sawah, mudah-mudahan dapat duit. Bener Pak, lakinya baik di sawah, bawa duit 20 juta. Banyak banget Pak, traktor gua jual. Ya Allah, laki kita lagi dagang cilok ke sekolahan, mudah-mudahan baik dagang cilok dapat duit. Bener Bah, lakinya baik dagang cilok, bawa duit 2 juta. Banyak banget itu tukang cilok, gerobak gua jual. Jangan gak gerendeng. Ini kadang datang ke pengajian, pulang ngaji, dah bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri, manyun baik. Ditanya sama lakinya ngapain sih Neng? Bang, orang mah pantes dah ngaji, seragamnya rupa-rupa. Ada yang merah, ada yang hijau. Lah kita mah jilbab hitam lagi. Coba dulu ya, punya laki tinggi gede, hidung mancung kayak Habib Syahab. Kulitnya putih kayak Koh Denis. Lah dapet laki mana kecil. Hitam. Hidup lagi. Allah katakan dalam hadis qudsi man istaslama liqada'i. Barang siapa yang emang nerima atas ketentuanku. Wasabru 'alal bala'i, sabar atas ujianku. Syukur atas nikmatku, kelak nanti di hari kiamat masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang siddiqin. Tapi orang yang kagak mau bersyukur, orang yang gak mau sabar, orang yang gak mau nerima atas ketentuan yang Allah berikan, maka kata Allah, cari Tuhan selainku. Oleh karenanya yuk, syukuri apa yang hidup adalah, jalani hidup. Tetap lakukan yang apal be nyanyi mah. Oleh karenanya manfaatkan waktu sebaik mungkin. Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, lakuin apa yang diperintahin Allah. Jauhin apa yang dilarang Allah. Punten nih banyak pemuda-pemudi Masya Allah asyik sepanjang jalan saya ngelihat. Sepanjang jalan irigasi si Syarkim sama si Odah lagi pacaran. Darling, yang modar kagak eling-eling. Pacarannya megang gitar, Mak. Ya Allah, ya iya pacaran megang gitar ya, Mak. Masa iya pacaran megang rebana. Emang nyanyi Magadir. Nyanyi si Syarkimnya. Januari yang biru. Asmaramu, asmaraku membisu. Entah kapan kau hadir di sini. Ternyata udah kagak tahan, senggol-senggolan. Makanya udah gak aneh po, zaman sekarang nikah baru 2 bulan udah hamil 8 bulan. Na'udzubillahimin.
Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan kam min syahwatin sa'atin aurasat husnan tawila. Betapa sering kesenangan sesaat meninggalkan derita dalam waktu yang tidak singkat. Neng, enak pacaran ke sono ke sini tapi sampai sekarang ada penyakit kagak ada obatnya. Apa itu? AIDS. AIDS. Oleh karenanya mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar dapat bekal kelak di hari akhir nanti. Amin. Ya robbal alamin. Dilihatin baik sama Bang Sopyan atau duduk be atau nama. Masya Allah, terima kasih Bunda Liza Aziza. Di Damai Indonesiaku, pemirsa tadi kita sudah menyaksikan tausiah dari Bunda Liza Aziza tentang bagaimana seharusnya kita memanfaatkan dan mensyukuri usia yang kita dapat di dunia ini ya. Betul sekali, apa persis yang disampaikan oleh Ustazah Qatrun Nada tadi bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan insya Allah nanti di segmen berikutnya kita masih ada satu Ustadz lagi yang akan menyampaikan tausiah kepada kita semua, Ustadz Dennis Lim. Namun kita akan ikuti berikut ini masih di Damai Indonesiaku spesial Milad TV One. Masya Allah, terima kasih luar biasa sekali. Alhamdulillah kita masih di Damai Indonesiaku TV One spesial Milad TV One yang ke-15 dengan tema besar kita bertambahnya usia, kita maknai dengan bersyukur dan juga tafakur. Guru-guru kita tadi, Sasa, sudah banyak menyampaikan tausiah yang sangat luar biasa sekali bagaimana kita seharusnya ketika usia kita bertambah. Nanti agak Ustadz Dennis Lim yang akan menyampaikannya. Ya, mungkin sekarang kita bisa ngobrol sebentar dengan Ustadz Dennis. Ustadz Dennis. Ya. Nah, ini tema yang akan disampaikan berikutnya adalah bersyukur seiring dengan bertambahnya usia ya. Ini konsepnya bagaimana nih Ustadz? Karena kan bertambah usia kita merasa sedih karena jatah usianya berkurang. Nah, ini kita harus bersyukur bagaimana Ustadz? Masya Allah. Ustadz, Anda mohon izin, Habib, Ustazah. Oke, silakan Ustadz. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang baik beserta guru-guru yang baik, beserta hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Nikmat yang luar biasa, namun semoga nikmat ini bisa jadi bekal terbaik untuk kita pulang menghadapnya. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai akhir nafas kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kumpul dengan para guru seperti ini, jujur Masya Allah, campur haru, campur bahagia. Tepat 2 hari lagi, itu adalah 6 tahun tepat kepulangan saya dari waktu yang masih di Thailand. Jadi tepat 6 tahun yang lalu, saya duduknya nggak berhadapan dengan para guru-guru dan bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, ayah-ayah. Tapi masih ada di meja kasino. Ya. Allah keterlaluan baiknya, hamba yang terlalu banyak dosa ini malah diizinkan kumpul dengan manusia segini banyak yang dimuliakan oleh Allah. Betapa mudah banget bagi Allah ngebulak-balikin hati manusia segini banyak, diizinin diri ini ngaji bareng dengan muda-muda semuanya. Nggak tahu gimana cara lagi untuk bisa berterima kasih kepada Allah. Namun karena kita insya Allah ini juga berkumpul untuk bersyukur Milad TV One yang ke-15, maka bismillah. Bertambahnya umur, nikmat atau bukan? Nah, kita coba lurusin ya. Kenapa di setiap kali suatu acara, bahkan bukan acara keagamaan, selalu dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa 2 itu doang yang disebut? Emangnya punya jabatan gak nikmat? Emangnya punya uang banyak bukan nikmat? Umur panjang bukan nikmat? Ternyata setelah kita renungkan, hanya iman dan Islamlah 2 nikmat dari Allah yang gak punya potensi jadi dosa.
Gak ada orang tergelincir ke neraka gara-gara dia beriman dengan benar atau berislam dengan benar. Tapi orang yang jadi masuk neraka gara-gara hartanya ada, gara-gara jabatannya ada. Maka sejatinya selain iman dan Islam, yang sedang Allah titipin kita sekarang, itu hakikatnya masih berupa ujian. Ulangi. Iya. Ketika nanti dapat info, selamat Bu, di SMS sama si bos, gajinya saya naikin 1 juta ya, per menit. Kenyang ya. Nikmat bukan? Belum tentu. Iya, kalau kapan jadi nikmat? Kalau bisa kita jadikan jalan tambah dekat sama Allah. Ya, kalau uang dapat bonusnya tadi malah digunain untuk sesuatu yang membuat kita dibenci Allah, musibah. Ulangi. Musibah. Ya, maka sama ini bertambahnya umur sama ujian. Baru jadi nikmat kalau bisa kita jadikan jalan tambah dekat kepada Allah. Sekarang soalnya jadi rancu Bu, ketuker. Orang bilang kita kasihan sama yang kena ledakan anak-anak kecil di Palestina. Bisa jadi mereka yang aslinya kasihan sama kita Bu. Mereka masih kecil di sana, kadang usia di bawah 10 tahun, hafal bisa 5, 10 juz, 15 juz. Saking Allah sayang, udah gak usah lama-lama di dunia, hayu pulang. Sebelum akil balik dan punya dosa. Bisa jadi mereka lagi mandangin ini si Dennis ngapain ya, itu si Koko tinggal di Indonesia segitu lama, umur segitu panjang tapi cuma nambah-nambah kuota siksaan, kuota dosa. Jadi siapa yang mengasihani siapa ini jadinya ya. Karena setiap apapun yang kita terima, sekarang mikirnya gini, gimana caranya ini jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Bahkan kalau bentuknya motor hilang, gara-gara motor itu hilang jadi tambah banyak dahi ini bersujud kepada Allah, nikmat. Dan bukan karena hukuman, bukan karena Allah benci. Kok saya ingat motornya memang saya pakai maksiat, terus sekarang dibikin hilang sama Allah, berarti saya kena azab ya? Enggak, itu juga pertolongan Allah. Lumayan DP gugurin dosa. Ya, 10 koruptor ditangkap 1. Pas ketangkap teriak, kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap, kenapa saya doang? Wallahi akan ada satu hari di mana yang ditangkap itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya yang ditangkap. Lumayan gugurin dosa. Kalau kita dalam hidup ngejalanin yang masih berat-berat semuanya, yuk kalau pengen jujur mungkin kita segitu cintanya sama dunia dan segitu belum pengennya ke surganya Allah. Wallahi Allah tuh udah ngukur yang sekarang sedang kita jalanin semuanya dalam rangka satu tujuan, ngedeketin kita ke surganya Allah. Ya, kita tahu sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah apalagi. Cita-cita pengen ke surga tetanggaan sama Nabi, atuh gimana? Tahu-tahu Allah kirimkan penolong, ada yang mencaci, ada yang memaki, atuh ban-ban khamsyah ya. Kalau kata orang Hokian begitu, banyak-banyak terima kasih. Atau untuk ninggiin derajat. Gimana caranya pengen ninggiin derajat sedangkan kita bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Pakai cara apa lagi? Tahu-tahu ada yang mencaci, tahu-tahu ada yang gak suka. Atuh Rasul yang mulia aja masih ada yang hina. Masa kita yang hina betulan gak mau dihina? Ya, hati-hati ya. Masya Allah. Sederhana, manusia yang paling beruntung adalah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Oke, kok sekarang kita udah sadar nih ditolong Allah, tapi cita-cita pengen ke surga. Tapi Nabi Adam alaihi salam diusir dari surga, wallahi 1 dosa doang penyebabnya. Kita yang cita-cita ke surga, apa dosanya cuma 1? Tapi kadang PDW dulu ya. Kan katanya Allah maha baik, iya betul, cuman kitanya layak dibaikin enggak gitu. Ya, kan kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau mengingatkan di salah satu bagian, salah satu dosa besar yang paling enggak kerasa adalah ngerasa diri ini udah aman dari azab Allah. Kata siapalah, kok kan tadi malam tahajud, emang pasti keterima. Dapat SMS, selamat tahajud ada tadi malam diterima. Kalau ada mungkin di screenshot tuh. Update status, karena update status ria digugurin lagi pahalanya.
balik lagi. Ya, enggak lah. Seburuk apapun masa lalu kita, kata guru kami yang kami ketahui bahwa Allah nggak pernah benci orangnya, tapi cuman benci perbuatannya. Masalahnya perbuatan bisa berubah. Ya, kalau Allah emang udah geleh sama kita Bu, udah benci sama kita dari dulu, gampang bagi Allah dimatiin detik itu juga, betul? Tapi kenapa sekarang kita masih segini rame? Allah berfirman, Quran surat 35, surat Fatir, ayat 45, pas pojok kiri atas sebelum surat Yasin, ayat terakhirnya tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidhullahun nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kalau sekiranya Allah menghukum manusia kontan detik itu juga, bikin dosa azab datang detik itu juga, kata Allah tidak akan tersisa satu makhluk bernyawa pun di muka bumi. Punten, yang lagi ngomong ini terlalu banyak punya segudang dosa yang layak Allah matikan detik itu juga. Tapi kenapa kita masih rame kayak gini? Allah nungguin kita sampai waktu yang ditentukan itu. Salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini karena Allah nungguin tobat kita. Tambah usia, yuk tambah banyak tobatnya. Itu kalau ke diri, kalau ke orang, maka lihat, kok saya nyaksiin dia berbuat dosa kok. Kita tinggal tanya, yang kamu lihat bikin dosa, mati nggak detik itu juga? Ah, enggak sih, itu masih hidup melengos. Berarti sederhana, kata yang punya langit dan bumi, ia saja masih memberikan orang itu kesempatan. Siapa kita sama-sama hamba yang pernah diampuni sama Allah, main hakim sendiri. Yang kayak gitu mah mau ke surga, yang kayak gitu mah nggak akan diampuni. Enggak. Demi Allah, sebelum nyawa sampai kerongkongan, nggak tahu kuota umur kita sampai berapa, bismillah, tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Semoga pertemuan ini membuat kita tambah banyak tobatnya kepada Allah ya. Sila, mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Koh Denis Slim, Ustadz Denis Slim, Ustadz yang ganteng, muda, pintar. Ganteng nggak Mak? Pantes pas menuju tengah tadi tiba-tiba mau angkat telepon semuanya begini. Giliran Ustadz Tile diam-diam aja. Luar biasa. Dan insya Allah kita nanti akan mendalami tema yang menarik ini berkaitan tentang milad dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Spesial Milad TV One yang ke-15 yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Mensaku spesial dalam rangka memperingati atau Milad TV One yang ke-15 dan tadi kita telah mendengarkan begitu banyak nasihat dan ilmu dari guru-guru kita bagaimanakah memaknai usia yang terbatas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita ini tentu saja akan menambah pemahaman kita tentang memaknai waktu yang sangat singkat ini. Pertama kami persilakan kepada Sasa untuk memberikan pertanyaan yang pertama, silakan. Iya, terima kasih Mas Agung. Di sebelah saya sekarang sudah ada Ibu Endah. Iya, Ibu Endah tadi sudah menyimak ya paparan tausiah dari para ustadz dan ustazah di depan. Bagaimana Ibu dapat manfaatnya Ibu ya? Alhamdulillah dengan nikmatnya Allah yang mana telah diberikan setiap hari ya kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan saya mau bertanya nih kepada Ustadz, maaf ya, gimana kalau kita mensyukuri nikmat itu jangan sampai setahun sekali, sebulan sekali. Kalau bisa kita tuh mensyukuri nikmat itu setiap habis sholat yang 5 waktu itu. Bagaimana kita supaya digolongkan menjadi seperti doa yang Rabbi auzinian askur nimatakalati an amta alayya wala walidaya wa amala solihan taradahu wadhili bi rahmatika fi ibadika solihin. Sekian ya. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Dan pertanyaan Ibu tadi bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat setiap saat ya Bu ya. Bukan hanya 1 tahun sekali saat milad saja. Dipersilakan kepada Habib Muhammad untuk menjawab, silakan Habib. Baik, silakan Habib. Baik, artinya ada hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yud'a ilal jannah alhammaduna ala kulli hal. Nabi mengatakan pertama kali orang itu dipanggil ke syurga, orang yang pertama kali dipanggil masuk syurga, alhammaduna ala kulli hal, yang dia pandai bersyukur setiap waktu ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Senang dia ucapkan alhamdulillah.
Lagi dapat ujian, dia ucapkan alhamdulillah. Nah, orang-orang yang mampu seperti ini adalah orang-orang yang pertama kali dipanggil masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat apa kalau pengen seperti itu caranya setiap hari, dilihat iming-iming yang Allah berikan. Oh, pengen masuk surga bersama Allah, bersyukur setiap hari. Masya Allah. Silakan Ustadz Tilly, mungkin ada yang ditambahkan? Karena syukur itu merupakan salah satu bentuk terima kasih kita kepada Allah. Kalau kita kembali dengan ayat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini kan ketahuan, kita hitung gak bakal bisa kehitung. Nikmat kuping yang Allah kasih itu harus ditebus dengan ibadah 800 tahun. Artinya apa? Inilah semakin mendorong kita untuk terus semangat dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar di lidah tapi dengan perlakuan. Bentuknya apa? Ya dengan melaksanakan ibadah. Kalau untuk tahunan itu namanya ulang tahun. Tuyul aja ulang tahun, Bu. Happy birthday tuyul, tuyul. Nah, jadi kalau tiap tahun itu bukan ulang tahun namanya, bukan syukurnya segitu doang. Tapi memang yang dianjurkan setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Dari mulai kita tidur sampai bangun tidur lagi. Bahkan tidur itu sendiri, itu nikmat gak pernah berhenti yang Allah berikan buat kita. Maka kita kembali lagi kepada diri kita untuk terus bersemangat dalam melaksanakan syukur kepada Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz Sofyan. Baik, terima kasih Ustadz Agung. Di samping saya sudah ada Pak Muhsin yang insya Allah akan menanyakan beberapa poin tentang tema besar kita. Silakan Pak Muhsin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhsin Malahela, warga perumahan Bogor Nirwana, residen di sini. Saya ingin menanyakan mengenai rasa syukur. Pada umumnya kami maupun yang lain pun sering kalau ditanyakan harus bersyukur. Dijawabnya hanya alhamdulillah gitu aja. Alhamdulillah juga. Tapi tidak ada rasa syukur alhamdulillahnya itu tidak diikuti dengan perubahan peribadatan yang lainnya. Nah, mohon ada penjelasan dari Habib Muhammad. Apakah solusi seperti apakah yang bisa untuk kita memperbaiki bahwa rasa syukur kita itu bisa merubah tindak tanduk kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Muhsin luar biasa jawab pertanyaannya. Mungkin Mas Agung bisa dilempar ke tadi Ustadz Tilly juga sudah. Baik, tadi mungkin Habib sudah menjawab, kita berikan kesempatan kepada Ustazah Khotrunada. Silakan Bunda. Baik, Masya Allah, bagus pertanyaannya nih ya. Jangan sepelekan kalimat alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu adalah afdhalud doa. Ucapan alhamdulillah adalah sebaik-baiknya doa. Sebaik-baiknya berdoa. Karena kalau kita mengucap alhamdulillah, maka itu bentuk rasa syukur kita. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur maka Allah tambah. Nah, jadi kalimat alhamdulillah yang sering kita ucap, pahami yang pertama bahwa itu adalah doa kepada kita. Doa kepada Allah dari kita bahwa itu bentuk rasa syukur kita yang luar biasa. Satu. Yang kedua, bagaimana nih caranya untuk merubahnya? Maknai kalimat alhamdulillah. Bahwa kalau memang kita bersyukur kepada Allah, apa yang sudah Allah berikan kepada kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kita maknai bahwa kita berikan, kita persembahkan kepada Allah. Mata begitu indahnya bisa memandang. Kalau memang kita pengen bersyukur, yuk gunakan mata ini untuk sering-sering membaca Al-Quran, melihat para ulama, melihat memandang para guru, memandang orang tua. Apalagi telinga yang Allah berikan indah, kita bisa mendengar berbagai macam nasihat. Gunakan telinga kita untuk mendengar berbagai macam kebaikan. Jawarih, anggota tubuh kita, bukan saja kita gunakan asal-asalan, tapi kita ingat bahwa yang kita miliki datang dari Allah dan kita persembahkan yang terbaik kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Insya Allah. Silakan Bunda Liza. Terkadang kalau kita dapat nikmat itu susah untuk bersyukur. Kalau ketika kita sedang dalam keadaan susah kita untuk bersyukur. Padahal lebih enak dalam keadaan kita sulit kita bersyukur daripada ketika kita diberikan nikmat,
lupa akan bersyukur. Coba kalau empok lagi sakit mata, oh zikirnya bolak-balik. Tapi kalau lagi sehat, boro-boro pengen zikir. Yang ada tadi Bapak lihat yang mata dilihat yang cakep-cakep, ini kadang ada yang pakai baju pendek, dilihat dosa, kagak dilihat mubazir, begitu. Oleh karenanya memaknai nikmat setiap harinya dengan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, menerima apa adanya dari badan kita, dari keluarga kita, maka insya Allah itu yang bakal menjadi bekal kita kelak di hari akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih dan pemirsa tentu saja kita ingin mendengarkan rangkuman kesimpulan dari majelis ilmu kita yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Koh Denis. Tentu saja selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami dalam Indonesia spesial Milad TV One yang ke-15. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup perjumpaan kita, majelis ilmu kita yang insya Allah nanti dipimpin doa oleh Habib Muhammad, kita akan dengarkan terlebih dahulu kesimpulan dari tema kita kali ini berkaitan dengan milad yang akan disampaikan oleh Koh Denis. Silakan. Baik, bismillah ayah, bunda, teteh yang dirahmati Allah. Kesimpulannya adalah ini kami mengharapkan ini benar-benar masuk ke hati kita, dijadikan kaidah yang selalu kita pegang, yaitu bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Ya, kalau udah pakai kacamata iman semuanya pasti baik. Tapi kalau ditanya apa yang baik bagi orang beriman, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Ya, maka yuk bertambah usia ini akan ada pengalaman-pengalaman baru yang terjadi. Tapi semuanya kalau pengen jadi nikmat, jadikan itu semua jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Semoga Allah kumpulkan kita semua kelak di dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Koh Denis dan pemirsa yang dirahmati Allah. Sesaat lagi kita akan berdoa, kita aminkan apa yang nanti dipimpin oleh Habibana Muhammad di segmen selanjutnya. Mudah-mudahan di sisa waktu kita ini Allah akan selalu memberikan keberkahan dalam usia kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, tidak terasa Damai Indonesiaku spesial Milad TV One yang ke-15 sudah harus kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan penasehat dan juga satu kebaikan buat diri kita. Amin. Saya Muhammad Sofyan, pamit undur diri. Saya Sabrina Raisa. Dan saya Agung Isul Haq, mewakili kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Radiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang Engkau ridhai ya Allah, dan perkumpulan ulang tahun milad daripada spesial daripada TV One. Mudah-mudahan TV ini menjadi tontonan yang selalu membawa tuntunan buat bangsa dan negara ini, dan mudah-mudahan kita semua Allah berkahi dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.